anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur ketika hari ini kami boleh diberikan kesempatan yang begitu indah. Sebuah kesempatan untuk kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal isi hati Tuhan, sehingga kami boleh semakin melekat hidupnya dengan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan yang akan sama-sama mendengarkannya. Biarlah setiap kami punya hati yang terbuka, mata yang terarah, dan pikiran yang terfokus kepada Tuhan. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan ini diberitakan, sungguh ya Tuhan, firman itu jatuh di dalam tanah yang subur, tanah yang rindu untuk boleh semakin menyerupai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Amin. Bapak Saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh menyimaknya. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata dan bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu punya kerinduan untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar satu peribahasa seperti ini? Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada rotan, akar pun jadi. Pasti ada beberapa Bapak Ibu Saudara kebanyakan sudah pernah mendengarnya dan bahkan memahami artinya. Ya, peribahasa ini memiliki pengertian jika tidak ada yang baik yang bisa digunakan, maka yang kurang baik pun bisa dimanfaatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kalau kita punya satu kebutuhan tertentu, kita akan mencari barang yang lain yang bisa menjadi pengganti yang fungsinya mungkin sama, tetapi mungkin kualitasnya agak sedikit berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi peribahasa ini tidak akan pernah bisa dipakai dalam kehidupan kekristenan dalam hal takut akan Tuhan. Apa yang bisa menjadi akar pengganti daripada rotan? Rotannya adalah takut akan Tuhan. Apa yang bisa menggantikan yang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi hal yang perlu kita ingat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kata permulaan di dalam bagian ini dapat diartikan sebagai esensi. Ya, hal yang esensi, hal yang terutama, hal yang paling awal yang harusnya ada dan tidak bisa digantikan. Mungkinkah Bapak Ibu Saudara sekalian takut akan Tuhan bisa digantikan dengan hal yang lain? Pastinya kita sudah mengetahui bahwasannya takut di dalam bagian ini bukan hanya sekedar perasaan takut karena orang tersebut memiliki satu kekuatan yang lebih super daripada diri kita. Tapi takut di dalam bagian ini memiliki pengertian saya itu hormat, saya itu kagum dengan pribadi tersebut. Karena itu ketika dikatakan takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita miliki di dalam hati kita adalah satu perasaan kita tuh hormat dan kagum kepada Allah. Karena pribadinya yang luar biasa, karena dia adalah Allah yang menciptakan setiap kita dan kita adalah ciptaan. Kalau kita melihat di zaman sekarang ini, Bapak Saudara sekalian, gampang sekali ya untuk setiap kita mendapatkan informasi. Sampai akhirnya kita mungkin pernah mendapatkan informasi hoax ataupun informasi yang belum benar kebenarannya. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil juga lebih gampang untuk mendapatkan informasi. Ya, buka aja teknologi gadgetnya, asal ada internet atau wifi, semua itu bisa mereka dapatkan. Karena itu mungkin ada orang-orang tua yang mulai geleng-geleng kepala. Aduh, anak saya nggak bisa diomongin karena dia lebih banyak dapat informasi ketimbang tanya sama orang tuanya.
akhirnya kelimpungan di orang tuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi-informasi yang dimiliki, yang gampang kita akses, yang gampang kita punyai, yang gampang kita cari lewat dunia informatika ataupun teknologi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan takut akan Tuhan yang akan menjadi dasar adanya pengetahuan dan menghasilkan hidup seseorang Kristen itu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Di tahun 1990, Bapak Ibu Saudara sekalian, IQ menjadi satu penentu dasar seseorang itu bisa berhasil. IQ ada dan akhirnya berkembang adanya EQ. Emosi, kecerdasan emosi itu dibutuhkan. Ketika seseorang ingin berhasil, dia nggak cuma sekedar harus pintar, tetapi bagaimana dia bisa mengelola emosinya. Dan akhirnya berkembang kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak cuma cukup dengan intelijen, emosi, tetapi juga harus ada spiritualitas. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritualitas yang digandrungi oleh orang-orang dalam hal psikologi dunia saat ini bukan berkata spiritual hal yang sama di dalam kekristenan. Kalau kita berkata spiritual dalam hal kekristenan, itu pasti berkaitan dengan Tuhan Allah. Allah yang menjadi penebus hidup kita, Allah yang memberikan dirinya buat setiap kita. Tetapi buat orang-orang di dalam kehidupan psikologi, spiritual yang dimaksud adalah saya sendiri. Berinteraksi dengan diri saya sendiri yang sebagai Tuhan atas diri saya sendiri. Dan hal tersebut bukanlah hal yang tepat, yang dimiliki, yang dipercayai oleh seorang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang penting yang harus kita ingat, ketika Amsal 1 ini dibuka dengan perkataan tujuan Amsal, kita akan melihat bahwasannya seseorang itu membutuhkan hikmat. Hikmat yang diterjemahkan sebagai kemampuan untuk kita bisa menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat bukan hanya sekedar kepintaran, tetapi hikmat juga memiliki satu dimensi di mana di dalamnya ada kebenaran. Makanya di dalam ayat ketiga dikatakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ada kecerdasan di dalam ayat yang keempat, ada kebijaksanaan. Tetapi yang terlebih penting adalah ketika seseorang itu berhikmat, itu adalah hasil karena dia takut akan Tuhan. Bapak Saudara sekalian, sering kali kita takut sama Tuhan kalau dia gak kasih kita jalan keluar. Ya, tapi perasaan itu adalah perasaan yang salah yang seharusnya tidak ada dalam hidup kita. Tapi harusnya kita menggantikan dengan takut akan Tuhan yang tepat, yang akan membuat kita bisa menghasilkan hikmat dan membuat kita akhirnya bisa menjalani kehidupan di dunia ini bukan dengan sembarangan ataupun gampangan, tetapi berpadanan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dunia zaman sekarang juga ada begitu banyak orang-orang pintar, ada banyak orang-orang yang sukses, tapi yang kurang adalah orang-orang yang berhikmat. Yang kurang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Masuk dalam golongan yang manakah kita? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, atau orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan menghasilkan hikmat? Bapak Saudara sekalian, jika kita hanya sekedar pintar, kita akan menjadi orang yang mungkin licik. Kalau seorang pejabat hanya sekedar pintar, dia akan mudah menjadi seorang koruptor karena mencari cara bagaimana. Kalau mungkin seorang pelayan Tuhan cuma sekedar pintar tapi dia nggak punya hikmat dalam hidupnya, mungkin dia akan bisa melayani dengan karisma tetapi mengabaikan relasi dengan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita menjadi umat Tuhan yang takut akan Tuhan dan tidak menggantikan hal yang esensi tersebut dengan hal-hal yang lain. Takut akan Tuhan, dan itu bisa dilakukan dengan kita punya waktu yang terus rindu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan berelasi dengannya. Biarlah setiap kita adalah orang-orang yang hidupnya berhikmat, hasil dari kita berelasi dengan Tuhan dan kagum akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, tiliklah hati kami. Seberapa dalam kami sungguh mengasihi Tuhan, dan seberapa dalam kami hidup menghormati Tuhan dan kagum akan Tuhan. Seberapa dalam kami punya kerinduan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Seberapa dalam kami punya kerinduan untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Seberapa dalam hati kami punya kerinduan untuk terus bersandar dan percaya sama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami kalau ternyata sering kali kami menggantikan hikmat-Mu dengan hikmat dunia. Ampunilah kami Tuhan,
Kalau kami lebih suka motivasi-motivasi dunia ketimbang perkataan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami, mengingatkan setiap kami, dan membuat kami berkomitmen untuk berjuang hidup takut akan Tuhan, yang akhirnya membuat kami bisa hidup dengan hikmat Tuhan dalam menjalani hari lepas hari di dunia ini. Dalam segala kesulitan yang ada, kami gak mau menggantikan hal yang esensi tersebut. Kami serahkan doa ini dan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serbian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan milikilah hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati.